semuanya, selamat datang di Blasman JTB Podcast. Be ready to be updated. Kali ini berjumpa dengan aku Amanda Dan aku Putri dalam program Triple T. Time for Tips and Tricks. Get ready, get easy. Nah, pada program Triple T kali ini, aku dan Putri bakal bahas mengenai perbincangan hangat di kalangan kelas 10 nih. Nah, topik pembahasan kita kali ini ialah mengenai pemilihan mata pelajaran di kurikulum Merdeka. Seperti yang kita ketahui, pada kurikulum ke-13, penjurusan dilakukan pada kelas 10 hingga dengan kelas 12. Penjurusan pun terdiri dari 3 jurusan, yaitu IPA, IPS, dan juga bahasa. Namun, berbeda dengan kurikulum Merdeka yang diterapkan di beberapa sekolah. Pada kurikulum Merdeka, penjurusan tidak lagi dilakukan pada kelas 10 atau di fase E. Karena pada fase ini, kelas 10 diberikan mata pelajaran yang bersifat umum, seperti IPA, IPS, dan bahasa. Nah, pada fase F di kelas 11 dan 12, mereka juga tidak akan mengenal penjurusan. Mereka sistemnya diganti menjadi sistem pemilihan paket mata pelajaran yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa itu sendiri dan sumber daya yang disediakan oleh sekolah. Adapun tujuan dari pemilihan mata pelajaran ini agar peserta didik dapat berkembang secara optimal berdasarkan minat, bakat, dan juga kemampuannya masing-masing. Bener banget tuh, Put. Tapi untuk kalangan siswa seperti aku dan Putri, ternyata masih banyak banget nih yang kebingungan tentang takut salah pilih jurusan. Tapi tenang aja, Satuan Pendidikan tentunya memberikan solusi nih buat kita. Contohnya kayak Sosialisasi mengenai pemilihan mata pelajaran, eksplorasi minat dan bakat. informasi tentang alternatif karir setelah SMA, Yang keempat ada pendampingan dalam pemilihan mata pelajaran. dan yang terakhir dukungan kebijakan yang memberikan keluasan kepada peserta didik untuk berkembang berdasarkan minat, bakat, dan juga kemampuannya. Nah, jadi itu tadi merupakan beberapa solusi-solusi yang bisa diberikan oleh Satuan Pendidikan atau sekolah. Tapi Amanda yakin banget nih, pasti di antara teman-teman ini masih banyak yang kebingungan buat milih mata pelajaran apa nantinya. Tapi tenang dulu, Amanda dan Putri tentunya ada tips dalam video Triple T kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini semakin berkembang. Nah, jadi sebelum kalian memilih mata pelajaran nantinya, kalian harus menguasai 3 hal ini. Apa aja sih? Yang pertama ada minat, yang kedua ada bakat, yang ketiga ada kemampuan nih. Nah, kita berdua bakal jelasin satu-satu mengenai minat, bakat, dan kemampuan. Aku bakal jelasin mengenai minat. Apa sih maksud dengan minat? Nah, minat merupakan ketertarikan seseorang terhadap suatu pekerjaan. Minat dalam konteks ini merupakan minat siswa-siswi dalam melanjutkan karirnya nanti setelah SMA. Nah, dalam kurikulum Merdeka, siswa-siswi dibebaskan untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat yang mereka miliki. Nah, tadi kan Amanda udah ngejelasin nih mengenai minat. Nah, di sini Putri bakal ngejelasin sama kalian mengenai bakat. Apa sih itu bakat? Bakat adalah kemampuan yang dimiliki individu yang ditampilkan secara produktif dan cepat menguasai hal-hal tertentu. Bakat bukan hanya ada di akademik, bisa saja ada di non-akademik. Agar kita mengetahui apa bakat kita bisa mengeksplorasi mengenai hal-hal yang kita sukai dan menjadi lebih kompeten. Misalnya dalam bidang akademik. Mungkin di antara kalian ada yang suka untuk menganalisis kejadian sosial, maka kalian bisa memilih mata pelajaran sosiologi. Atau di antara kalian ada yang suka untuk berlogika dan juga berhitung, maka kalian bisa memilih pelajaran fisika, kimia, ataupun matematika. Atau kalian lebih suka dalam belajar bahasa asing, kalian bisa memilih mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Jepang, ataupun bahasa asing lainnya. Nah, jadi itu tadi merupakan pemaparan dari Putri mengenai bakat. Selanjutnya aku bakal jelasin apa sih yang dimaksud dengan kemampuan. Kemampuan merupakan kapasitas seseorang dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Kemampuan di sini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Nah, untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan yang kalian miliki, tentunya kalian harus melakukan yang namanya tes minat dan bakat. Dengan melakukan tes ini, kalian pasti mengetahui minat, bakat, dan kemampuan yang ada pada diri kalian. Selain itu, kalian bisa berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kalian, misalnya dengan orang tua. Dengan orang tua, kalian bisa membicarakan mengenai pembiayaan studi lanjut yang kalian cita-citakan, atau kalian bisa melakukan bimbingan konseling dengan guru BK yang ada di sekolah kalian. Nah, jadi itu tadi merupakan beberapa tips and trik yang bisa aku dan Putri kasih dalam video Triple T edisi kali ini. Nah, sekian dulu Triple T edisi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang masih bingung mau milih mata pelajaran apa dan mau lanjut kemana. Jangan lupa saksikan konten-konten kita selanjutnya hanya di Blasman JTB Podcast. Be ready to be updated. Dadah!